Bersaksi adalah sebuah proses setiap hari dan membawa hikmat menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah semakin mendekat pada Yesus. Bersaksi melewati sebuah proses di mana terolahnya pikiran dan hati manusia untuk menolong orang lain. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6, menolong mereka yang bersedia mendengar kepada kebenaran. Bersaksi menjadi sebuah gambaran bahwa setiap orang dipercaya membawa pelita dan diletakkan di atas kaki Dian sehingga bercahaya. Mereka membawa pelita dengan sebuah teladan hidup lewat perkataan dan perbuatannya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Malam Pak Daud, saya mau tanya, kan tadi kan kutuk masa depan itu kan menyangkut sama anak kita. Nah kalau misalnya kita mau mematahkan kutuk masa depan itu terhadap anak kita, nah kita kan harus ucapkan doain anak kita. Yang saya mau tanyakan, apakah anak kita juga ikut mengucapkan atau dia diem atau kita ngedoain dia pada saat dia lagi tidur, ataukah dia juga harus ikut mengucapkan? Kalau bayi, iman orang tuanya yang mendoakan. Tapi udah di atas 5 tahun kan ngerti udahan. Nah, ucapkan itu lebih baik. Dan itu harus diucapkan saja atau harus di 3 titik itu di kening, dada dan pusar, atau harus hanya diucapkan aja nggak apa-apa? Ucapkan. Kalau itu kan sini untuk pelepasan, Be. Oh. Kalau pelepasan orang yang punya jimat, tapi tidak harus pegang. Kan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Terus satu lagi Pak, saya mau tanya, di Vietnam ada satu gereja Katolik, di situ di mana pastornya itu bisa mendoakan orang yang mandul. Jadi di Vietnam itu sangat terkenal kalau orang dari negara mana juga yang susah punya anak yang mandul datang nulis permintaan pengen punya anak gitu ke pastor itu, dan itu didoain sama si pastor. Dalam hitungan ada yang setahun, ada yang kurang dari setahun, bahkan ada yang 10 hari langsung hamil. Nah saya mau tanya, itu beneran pastor itu mendoakannya sama Tuhan ataukah itu mungkin dari setan? Dan kalau misalnya itu dari setan sampai orang yang didoakannya itu misalnya jadi hamil, apakah itu ada kutukannya untuk anaknya yang dikandung ya? Kalau saya tidak lihat sendiri, saya tidak berani ngomong. Karena semua roh harus diuji. Tapi yang jelas, kalau itu didoakan dalam Yesus, dan itu anak pemberian Tuhan, karena doa, itu selalu berkat. Tapi kalau anak, dapat anak dari permintaan minta kuasa gelap, ingat, perlu kita tahu bahwa sebelum di dunia teknologi ketemu proses bayi tabung, itu di alam roh sudah diketemukan. Jadi sebelum pengetahuan manusia menemukan, itu setan sudah menemukan. Karena setan itu ada sebelum manusia. Nah, misalnya gen ular dimasukkan pada waktu pembuahan. Kalau itu dibantu setan, prosesnya gitu deh. Dikasih gen ular. Nanti anak itu lahir ada sisik ularnya. Tapi tetap itu anak manusia. Nah, apa yang dihasilkan setan terlibat ke situ, itu ada kutukannya. Dan itu harus dipatahkan dalam Yesus. Pak, bisa enggak orang yang dulunya anak minta sama setan, bisa enggak bertobat? Semua pertobatan itu anugerah Tuhan. Jelas? Jelas? Nah, oke. Sekali lagi, mau doa pelepasan. Oke. Bayi tabung itu dibenarkan atau tidak, Pak? Dibolehkan. Bayi tabung, itu kan kedokteran. Nah, bayi tabung itu kan Tuhan juga pakai pengetahuan. Maksud saya, sebelum proses bayi tabung diketemukan di dunia kedokteran, di dunia roh itu sudah ada. Jadi kalau saudara yang tidak punya anak melakukan proses bayi tabung boleh enggak? Silahkan. Yang enggak boleh itu minta sama
setan. Jelas? Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 3 sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Hari-hari ini kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan kehidupan kita bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Karena itu tiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan dan sebaliknya harus menjadi berkat. Di akhir zaman ini Petrus menuliskan bahwa setidaknya 3 sikap ini sepatutnya dimiliki oleh tiap orang percaya. Yang pertama, mampu menguasai diri. Hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing, melakukan hal-hal yang jahat, bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya. Dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Yang kedua, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 1. Yang ketiga, suka berdoa. Doa itu bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab ketika kita tahu kapan akhir zaman itu akan tiba, namun jika kita tidak ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.